Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ajaba umuril qaumi wa ma'ahsana ahwalahum. Betapa hebatnya keadaan kaum itu dan betapa hebatnya kondisi mereka itu. Ditakjub. Kullu ma yatihim minal haqqi azza wa jalla. Apapun yang datang kepada mereka dari Allah, apapun yang baik, yang buruk, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang keuntungan, kerugian, apapun yang mereka, indahum tayyibun, semuanya menjadi nyaman. Saya ingin sedikit menggeser keyakinan yang pada umumnya dipegangi oleh umat, yaitu bahwa rukun iman yang keenam itu antuk minabil qadari khairihi wa syarihi minallah. Percaya kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengatakan di mana buruknya Allah. Saya tidak melihat Allah buruk dalam sisi apapun. Allah semuanya baik. Jadi betapa kejamnya kalau saya mengatakan Allah mempunyai sifat syarr. Jadi yang baik mana? Kalau saya mah antuk minabil qadari khairihi wa khairihi wa khairihi wa khairihi minallah. Oh, ini ngelawan hadis, nggak ada urusan. Ya, supaya Anda mengerti bahwa khairihi wa syarrihi ini ada dua sudut pandang yang berbeda. Sesuatu yang Anda lihat syar itu dari sudut pandang kamu. Khairihinya juga dari sudut pandang kamu. Tapi Allah sebagai sang pencipta yang mengasih rezeki kepada kamu tanpa hitung-hitung semuanya, mana mungkin dia akan menjahati kamu? Wa mallahu bidzalamin lil abid walakin anfusahum yadzlimun. Bisa ngajakin juga. Jadi kita berpegang pada Al-Quran, pada hadis itu. Sok ngomong jawab dulu. Ya iya. Jadi sebetulnya semuanya baik. Hanya kita melihat dari sudut pandang yang berbeda sebagai makhluk. Sekarang begini. Kita sayang sama anak. Saya sayang sama anak saya. Suatu ketika dia sedang batuk, minta duit, mau beli es. Saya kasih enggak? Katanya sayang. Kalau saya kan dikasih. Kenapa enggak dikasih? Tanya sama anak saya yang menangis, mereka minta uang dan tidak saya kasih. Apa bilangnya? Abah medik. Jadi kalau kamu tidak mengerti dunungan kamu, itulah sebabnya menuduh dunungan kamu macam-macam. Padahal saking sayangnya sama kamu. Iya kan? Jadi saya tidak ngasih uang, sayang enggak? Nah kalau dia batuk, minta uang, saya kasih. Saya sayang enggak? Malah enggak. Karena saya udah capek ngurusnya. Biar sekalian modal situ. Jadi gimana? Yakin enggak bahwa semuanya baik? Itu. Hanya salah tafsir aja. Karena Anda melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Itulah kesalahpahaman kita selama ini. Tapi itu sudah menjadi akidah umum ya. Sepertinya begitu. Ya, semoga Allah mengampuni aja lah. Qad saqahum bunju ma'rifatihi. Qad saqahum bunju ma'rifatihi. Bunj itu obat bius, bunj. Dokternya namanya apa? Anestesi. Iya. Buat baal tuh. Karena mereka sudah disuntik obat baal oleh Allah dengan kemakrifatan itu. Sehingga mereka sudah baal, sudah tidak lagi merasa menderita dengan beban ini. Orang kalau mau dioperasi disuntik dulu enggak? Sebelum dioperasi disuntik dulu enggak? Biar apa? Biar enggak sakit. Mereka juga itu sudah disuntik oleh Allah. Apa obatnya? Ma'rifat. Ya udah selesai. Satu umpamaan seperti ini maksudnya maafnya. Bukan disuntik beneran. Ini bahasa seperti itu. Jadi mereka sudah baal gitu. Hati baal udah enggak menderita lagi, apapun udah siap. Wa nawwamahum
fi hijri lutfihi, dan mereka telah ditidurkan oleh Allah dalam kamar kasih sayangnya. Ya, nggak ada lagi keluh kesah, nggak ada lagi komplain, udah nggak ada lagi marah, nggak ada lagi kecewa. Ya udahlah, ya Allah siap, kami jalani semuanya. Wa anasahum bi ansihi, dan mereka merasa nyaman dengan kedekatannya bersama Allah itu. Jangan bersahabat ya, kedekatan artinya. Fala jurma yatibu lahum al-maqam ma'ahu. Maka tidak ayal lagi mereka merasa nyaman ya mendapatkan makom seperti itu. Dengan pangkat seperti itu mereka merasa nyaman, dengan status seperti itu merasa nyaman. Ada enggak orang diberi jabatan tapi tidak nyaman? Banyak. Diangkat jadi kepala sekolah nggak nyaman. Terlalu banyak wartawan yang datang. Capek ngurusin. Iya kan? Waktu jadi guru biasa mah nggak pernah datang. Jadi kepala sekolah tiap hari datang, sampai amplop 2 petak habis. Ya terserah semua. Iya kan. Wal ghaibatu an syai'in siwahu, dan telah sirna apapun selain Allah. Sudah tidak lagi ada keterikatan dengan siapapun, tidak merasa terbebani dengan siapapun. Pokoknya semuanya sirna, telah bebas dari segala beban apapun. Nyaman gak hidup begitu tuh? Nyaman gak hidup begitu? Nyaman. Makan lahap, tidur nyenyak, badan sehat, rezeki lancar, teman banyak, istri sayang, anak lucu-lucu, apalagi ya, anaknya lucu, istrinya sayang, badannya sehat, rezekinya lancar, temannya banyak, apalagi. Itulah surgamu di dunia ini. Dan semuanya aku mau buang-buang untuk mencari sesuatu yang sifatnya hanya fata morgana. Nggak jelas. Fata morgana itu apa? Panas yang di atas 80 derajat, di atas bebatuan, di atas aspal, kelihatan seperti air berlimpah ruah. Setelah didatangi nggak ada. Setelah datang falam yajidu syai'a, mereka tidak dapatkan apapun. La yazaluna mauta baina yadaihi, dan mereka senantiasa posisinya seperti mayat di hadapannya. Seperti mayat di hadapan lebek, dimandiin, ditengkurupin nurut enggak? Didudukin nurut enggak? Dicebokin nurut enggak? Digosokin enggak? Bisa ngelawan? Enggak. Kalau ngelawan lebihnya lari. Ya. Jadi ya nanti dalam istilah tata keramanya orang belajar kepada seorang mursyid itu, ka'annaka mayyitun baina yadaihi, harus seperti mayit di tangan lebek. Artinya jangan banyak nyangkal gitu. Ini aturan dalam bersuluk seperti itu. Tapi saya tidak melakukan hal itu karena satu, saya bukan mursyid, dan itu metodologi semacam itu saya melihat tidak efisien. Sebab bagaimanapun yang ingin saya bangun ada rasionalitas. Dan kita sudah masuk era demokrasi sekarang. Seorang murid berhak untuk menegur mursyid. Dan mursyid harus menjelaskan mengapa diberi latihan seperti itu. Jangan yang penting laksanakan, gak bisa dijelasin dong. Iya. Lebih efektif kan? Iya. Mungkin ini zaman dulu, waktu itu orang belum berpendidikan, ya kan gitu. Masih bodoh, ya mungkin caranya seperti sistem dressur namanya. Sistem dressur itu adalah ilmu jiwa binatang. Salah satu untuk merangsang binatang itu caranya dengan sistem dressur. Ya, sehingga gajah pun bisa main sepak bola. Kera pun bisa naik motor. Ya kan? Anjing pun bisa joget. Dengan latihan terus berulang-ulang. Gak usah diterangin, pokoknya laksanakan. Lama-lama bisa. Ya memang
Tapi kan saya tidak pernah melihat kamu binatang. Saya melihat kamu kan manusia. Ya, yang harus diberi pemahaman. Saya nanti kesananya saya inginkan kamu bukan melangkah, tapi kamu ke depan bisa lari gitu. Melangkah malah lambat nantinya, lari. Teknologi sekarang seperti bola salju, cepat sekali bergulir kok. Masa harus melangkah? Ya lari dong. Kalau perlu terbang. Hari ini saya mempelajari sesuatu teori, besok udah muncul teori baru lagi. Iya kan? Jadi kita berkejar dengan waktu sekarang persoalannya. Makanya metodologinya dirubah gitu. Dan ini adalah merupakan eksperimen yang pertama kali mungkin dalam sejarah semacam ini. Terus gimana hasilnya? Berhasil enggak? Ya kita serahkan sama Allah aja. Saya bekerja tidak pernah menentukan, tidak pernah mentargetkan apapun hasilnya. Yang penting saya bekerja. Hasil adalah bukan wilayah kerja saya. Karena Allah juga tidak akan menuntut keberhasilan saya. Yang akan dinilai adalah etos kerja saya. Oke? Kalau orang bekerja siang malam tapi tetap melarat nggak kaya-kaya, dosa nggak? Kalau orang itu belajar siang malam tapi bodohnya angger, dosa nggak? Yang dosa siapa? Yang nggak belajar. Wes paham aja. Iya. Makanya ngaji aja, biar goblok terus nggak apa-apa. Tapi saya yakin nggak mungkin dong orang itu masih goblok terus. Ya, cuman bedanya pertambahannya lamban gitu aja. Tapi tetap nambah. Nah kalau terus nambah, lama-lama ya cerdas, maka tidak. Karena ilmu juga sama dengan modal. Ya kalau kamu modalnya 100.000, berapa untungnya? Tapi kalau sudah punya modal 1 triliun, berapa untungmu? Ya kan lebih besar. Semakin banyak ilmu yang kau kuasai, maka kamu punya bulldozer besar. Ya kalau ilmu ya seperti itu. Semakin banyak ilmu yang kau miliki, kamu akan lebih banyak mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Modalnya 100.000, berapa untungnya? Modalnya 100 triliun, ya modalnya. Jadi ilmu yang kamu dapatkan itu jadi modal. Makanya ngaji terus, insya Allah. Nah, dalil di masa kanak-kanak manjada. Masih apa enggak maf'ulnya? Iya. Barang siapa yang sungguh-sungguh akan mendapatkannya. Tuh. Paham enggak saya ngomong nih? Iya, udah. La yazaluna mauta baina yadayhi. Waqad malakathumul haibatu. Mereka sudah dikuasai jiwa mereka karena adanya kehebatan Allah. Al-haibah, haibatullah, hebatnya Allah, sehingga mereka sudah tidak berdaya apapun, tidak pernah menyangkal apapun, karena mereka sudah terbius dengan kehebatan Allah. Kamu pun ketika menghadapi orang yang super hebat, boro-boro bisa tanya kamu. Lihat mukanya nggak mampu, percaya nggak? Baru kehebatan manusia. Iya. Kamu menghadapi seorang yang berwibawa, katakanlah seorang presiden, gatal di kuping, berani nggak garuk-garuk. Jadi selama ini ketika kita masih banyak tingkah di hadapan Allah, berarti kamu belum melihat kehebatan Allah. Mafhum? Fa idza syaa ansyarahum. Kalau Allah berkehendak, ansyarahum. Allah akan sebarkan mereka. Wa aqamahum, dan Allah akan tegakkan mereka. Wa ahyahum, dan Allah akan hidupkan mereka. Wa nabbahahum, dan Allah akan menggugah mereka. Hum baina yadayhi ka ashabil kahfi. Mereka di hadapan Allah seperti ashabul kahfi. Fi kahfihim, di dalam gunung, di dalam guha mereka. Alladzina qala fi haqqihim, yang mana Allah mengatakan tentang mereka, wa nuqallibuhum dzata yamini wa dzata shimal. Allah yang membolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Dibalikan lagi, duduk didudukan, berbaring dibaringkan, tengkurap-tengkurapkan semuanya. Allah yang menggerakkan mereka. Ya, seperti itu. Berapa tahun? 309. Salasumiyati sinina wazdadu tis'a.